Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Dan Tuhan sudah bangunkan pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan akan sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, akan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 9, dan pembacaan kedua yaitu terdapat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-8. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Raja-Raja 9 dan 2 Tawarik mempunyai sebuah cerita yang sama, yaitu tentang Raja Salomo yang selesai mendirikan bait suci dan dia juga membangun istananya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bait suci dan kerajaan atau istana Salomo dibangun oleh Salomo selama 20 tahun lamanya. Itu pun dibantu oleh teman-temannya, oleh negara-negara, oleh raja-raja yang menjadi sekutunya, yang bekerja sama membantu dia. Nah, tetapi dalam pembacaan ini kita akan belajar satu kebenaran yang sangat luar biasa yang saya lihat dari kedua pembacaan ini. Yang menarik bagi saya itu terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 dan di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikisahkan tentang bagaimana Raja Salomo
setelah membangun bait suci dan setelah membangun tempat kediamannya, yaitu istananya, dia merasa berterima kasih dan dia memberikan kepada Raja Tirus. Raja Tirus yaitu 20 kota bagi Raja Tirus, yaitu Raja Hiram. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ini sebenarnya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena kota-kota yang direbut oleh bangsa Israel adalah kota-kota yang dijanjikan Tuhan. Kota-kota yang dianugerahkan kepada bangsa Israel, kepada ke-12 suku. Sebenarnya yang di sini saudara yang tidak baik di sini, pelajaran yang kita bisa lihat di sini, Raja Salomo tidak punya hak untuk memberikan kota-kota yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel kepada orang lain, kepada bangsa lain. Ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Kenapa Raja Salomo melakukan hal seperti itu? Karena Raja Salomo menganggap bahwa apa yang dilakukan olehnya adalah sebuah kesuksesan dirinya. Adalah sebuah karya yang dia lakukan. Dialah orang yang paling bertanggung jawab. Dialah orang yang memperoleh kesuksesan itu. Dia menganggap keberhasilan ini adalah semata-mata adalah karena kepintaran atau karena hikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Salomo. Kita tahu semua saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Salomo meminta 3 hal, ditanya untuk ketiga hal, kekayaan atau hikmat, pengetahuan, Salomo hanya meminta hikmat. Nah, hikmat itu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini Salomo lupa diri bahwa apa yang dia lakukan itu adalah semata-mata karena turut campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhanlah yang memberikan dia kepintaran. Tuhanlah yang memberikan dia kebijaksanaan. Sehingga dia bisa melakukan, dia bisa membangun bait Allah itu. Dia bisa membangun kerajaannya. Dia bisa memimpin rakyatnya. Itu semata-mata karena Tuhan. Di sini dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata hanya karena keberhasilannya. Karena karyanya. Dialah yang di sini yang merasa bahwa dialah yang karena dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam pasal ini saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-28, mengajarkan kepada kita sesuatu bahwa semua keberhasilan yang kita raih tidak pantas menjadi kebanggaan pribadi kita saja. Keberhasilan apapun yang kita raih bukan karena usaha kita semata-mata. Mungkin ada orang-orang lain yang membantu kita. Mengapa demikian? Ada orang lain di sekitar kita, saudara, yang berperan. Mungkin itu sedikit yang dia telah lakukan bagi pekerjaan itu. Tetapi ketika pekerjaan ini berhasil, semata-mata semuanya juga adalah peran mereka. Dan lebih daripada itu adalah peran Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Salomo sehingga dia memperoleh keberhasilan. Ada satu pepatah atau kata orang bijak, dia katakan begini, "Aku tidak kehilangan seorang teman pun. Aku hanya baru sadar kalau tak pernah memilikinya." Kira-kira saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang dialami oleh Raja Hiram pada waktu itu. Raja Hiram sudah membantu memberikan kayu aras, memberikan banyak
emas untuk pembangunan bait suci. Tetapi balasannya, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah 20 kota yang bagi Raja Hiram sesuatu yang pemberian yang tidak layak bagi dirinya. Dia tidak menyukai pemberian atau hadiah daripada Raja Salomo itu. Dia menganggap bahwa pemberian ini adalah sesuatu penghinaan bagi dirinya. Di sini dia menganggap bahwa Raja Salomo telah lupa diri kepada temannya, kepada sahabatnya sendiri, yang telah memberikan sesuatu yang luar biasa, bantuan yang luar biasa bagi dirinya. Sehingga Salomo hanya menghargai dia seperti itu. Hanya dengan sebuah barang balasannya. Dengan nilai yang bisa dihitung. Betapa besar peran daripada Raja Tirus itu. Seorang teman. Sehingga Raja Tirus itu sangat kecewa kepada Raja Salomo. Demikian juga dengan Tuhan yang dia lupakan. Dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah keberhasilannya semata-mata. Kehebatannya semata-mata. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini? Ketika kita mendengar firman ini, kita membaca kedua pasal ini, saudara. Yaitu dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-9, dan 2 Tawarik, pasal yang ke-8. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita pelajari adalah, marilah kita tidak lupa diri terhadap sesuatu yang kita boleh capai dalam hidup ini. Kalau Tuhan izinkan kemenangan terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan kesuksesan terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan kita memperoleh keberhasilan dalam hidup kita, mari kita sadari bahwa apa yang kita terima semata-mata itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Di sini mengajarkan kepada kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita menjadi umat-umat yang pandai mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu, dan kami boleh merenungkan betapa kami harus diajar untuk bagaimana kami tidak lupa diri tentang sesuatu yang Tuhan boleh anugerahkan bagi hidup kami. Kami boleh mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kau berkati kami sepanjang hari ini, berkati apa yang kami lakukan, biarlah apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.